Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bestiawan, nomor NIM 2022100025. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait demokrasi pendidikan. Oke. Demokrasi pendidikan adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Kemudian pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi mencakup dua arti baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dimaksudkan dengan demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualiannya mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah di Indonesia. Hal ini jelas tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Setelah kita mengetahui arti demokrasi secara umum, ada baiknya kita mengetahui arti pendidikan itu sendiri. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kesempatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditentukan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan itu sendiri. Karena itulah demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek-praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut. 1. Rasa hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Kemudian yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Maka dari itu, prinsip demokrasi pendidikan adalah sangat berpengaruh oleh konteks di mana pikiran itu ada, sifat dan jenis masyarakat, apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat pedesaan, prosentasi desa lebih besar daripada kota, akan juga berbeda adanya. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut ada tiga butir hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan sistem politik yang ada. Kemudian yang kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Kemudian yang ketiga, suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional dalam rangka prinsip modernisasi bangsa lewat pendidikan atau perancangan pendidikan. Maka jelaslah dalam konteks demokrasi pendidikan, anak tidak bisa dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, tetapi mampu menghargai orang yang lain. Di samping beriman dan intelektual, kemampuan demikian memerlukan pengkayaan pengalaman-pengalaman menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang hanya mungkin diperoleh dan berkembang dalam model pendidikan yang terbuka, demokratis, dan dialogis.
Pada dasarnya, dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam memberi kebebasan kepada individu untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya untuk menyelaraskan pada perkembangan zaman. Sebagai acuan, pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam nampaknya tercermin pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membedakan muslim laki-laki dan muslim perempuan dalam hal kewajiban, yakni hal menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu atau kepada orang yang lebih memahami ilmu-ilmu. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus kepada mereka kecuali orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila pendidikan dan anak didik dalam proses belajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut terdapat hal-hal yang kurang dipahami, maka perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang tersebut. Kadang itu malas bertanya, sesat di jalan. Kemudian pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses buat memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendekatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan. Hingga sekarang, pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut. 1. Pasal 31 UUD 1945. A. Ayat 1. Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. B. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, negara Indonesia semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini tentu saja UU nomor 2 tahun 1989. Yang kedua, UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang terkait dengan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Misalnya, pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Berarti ini sudah mencerminkan bahwasanya di Indonesia ini sudah diatur untuk memperoleh, setiap warga negaranya memperoleh pendidikan atau demokrasi pendidikan. Kemudian pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Kemudian demokrasi, ini kesimpulan ini. Pada dasarnya kesimpulan yang saya sampaikan ini, demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama maupun ras. Juga tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi pada intinya, setiap warga negara atau setiap individu itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya
Jadi makna dari demokrasi pendidikan itu tidak memandang setiap individu, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang pandai atau yang masih belum pandai, itu tidak memandang. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.